orang. Artinya nggak buta dong. Yang namanya matanya, yang namanya admin Gerindra, begitu juga dengan mata Pak Prabowo, nggak buta. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel reaksi Mas DU. Dan kembali lagi ya, Mas DU kali ini akan membahas tentang terpidana kasus Vina Cirebon yang beberapa hari yang lalu pengajuan peninjauan kembalinya ditolak oleh Mahkamah Agung. Dan seperti kemarin ya, di video sebelumnya, barangkali yang kalian belum lihat ya, bisa disimak aja di video kita sebelumnya. Ada momen dimana mereka kuasa hukum mereka ya menjelaskan pada saat ditolak itu ya pengajuan peninjauan kembalinya. Dan di video yang lain juga kita ada seorang aktivis pegiat media sosial yaitu Bu Widya yang garang banget ya menyuarakan keadilan. Dan di video kali ini juga ada sebuah video lagi dari Bu Widya, dan juga ada video dari Kang Deddy Mulyadi yang merespon ya, lagi-lagi merespon ditolaknya pengajuan peninjauan kembali ini ya. Khusus untuk Bu Widya, beliau sangat menyayangkan bungkamnya admin Gerindra khususnya ya, yang sebenarnya biasanya itu sangat-sangat aktif ya untuk merespon adanya kasus-kasus seperti ini. Oke, bagaimana selengkapnya? Ikuti terus video ini sampai selesai, dan buat kalian pendatang baru jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe. Oke, yuk kita langsung simak aja. Ini Mas DU buka di TikTok ya. 1, 2, 3 go. Ya, ini akun dari Bu Widya Nyai Nagarunting. Kalau Mas DU salah mohon dikoreksi ya. Cuman sebelum kita nonton ini, kita nonton dulu pernyataan dari Bapak Deddy Mulyadi ya, yang mana beliau secara perhitungan terpilih jadi gubernur Jawa Barat ya, namun belum dilantik ya guys ya. Oke, ya kita simak ya. Pak Presiden, Pak Kapolri, Beliau Pak mohon pada Pak Direskrimum, Presiden saya tidak Kapolri bermaksud untuk memperkeruh suasana. Saya tidak bermaksud melakukan apapun, kecuali ini adalah panggilan jiwa saya. Saya melihat orang-orang kecil menjerit dan menangis, bingung apa yang harus mereka lakukan. Semoga ini menjadi jalan bagi kita untuk membuka kebenaran, membuka kebenaran. Saya yakin tangisan ini bukan kebohongan. Saya yakin tangisan ini bukan rekayasa, bukan acting. Ini adalah yang sebenarnya. ya. Ini Mas DU putarnya di akun TikTok Darta Asrofi ya. Jadi beliau Bapak Deddy Mulyadi ini kita tahu bersama lah ya, beliau salah satu sosok utama ya yang mengawal para terpidana ini ya. Beliau juga yang menghubungkan dengan para pengacara ya dari Peradi. Beliau punya peran besar ya dalam perjuangan para terpidana kasus Cirebon ini guys ya. Namun di luar dugaan memang pengajuan peninjauan kembali yang mulanya kita kira sudah pasti akan dikabulkan oleh Mahkamah Agung, ternyata benar-benar di luar dugaan peninjauan kembalinya ditolak ya. Dan selanjutnya kita akan dengar betapa kecewanya Bu Widya ya, yang mana kemarin beliau sudah membahas tentang admin Gerindra, belum direspon, dan sampai hari ini belum direspon. Beliau membuat video lagi ya. Ya mungkin ini adalah salah satu bentuk dari perjuangan beliau ya, menyuarakan melalui media ya, TikTok ini ya, media sosial, yang siapa tahu ya pada akhirnya direspon oleh Gerindra
ataupun Bapak Presiden Prabowo Subianto. Mari kita dengarkan bersama, guys. Sampaikan sama admin Gerindra itu, giliran kasusnya Gus Miftah langsung gercep nyampaikan amplop dari Pak Prabowo. Artinya Pak Prabowo bukan nggak nonton tentang kasus 7 tersangka orang yang tidak bersalah ini. Ya dah, buktinya tuh, ya admin Gerindra gercep tuh, datang langsung tuh ke Jawa, membawa amplop atas nama Pak Prabowo, minta maaf karena ada kasus Gus Miftah kemarin menghina tukang es. Dia langsung datang. Artinya nggak buta dong. Yang namanya matanya, yang namanya admin Gerindra, begitu juga dengan mata Pak Prabowo, nggak buta. Mereka itu nggak tuli, dengar. Tapi kenapa nggak ada gercep-gercepnya acan untuk kasus yang 7 tersangka orang yang tidak bersalah yang harusnya dibebaskan, malah dihalang-halangi. Rakyat Indonesia ini jadi curiga. Coba kalian ya, yang namanya kasus tukang es kemarin yang dihina oleh Gus Miftah kemarin, ya, yang digeblek-geblekin dia kemarin itu, dia langsung gercep datang tuh, ya, pencitraan kah atau gimana? Terus langsung tuh si tukang es mewek-mewek bikin yang namanya konten, minta Pak Prabowo itu agar tidak, ya, agar menolak pengunduran diri dari Gus Miftah. Ada apa ini, permainan apa ini sebenarnya? Sampaikan itu sama Gerindra, sampaikan sama adminnya itu. Nggak buta kan? Mereka punya telinga, punya mata kan? Ya kan? Kasus ini udah berlarut-larut loh, hampir 9 tahun. Ya kan? Betul? Ya? Nah, begitu. Kasus tukang es, admin Gerindra gercep langsung datang bawa amplop untuk dikasih si tukang es. Ya, coba simak. Ini ada uang, sedikit uang dari Pak Prabowo. Langsung gercep. Apa ada enggak kunjungan admin Gerindra untuk 7 tersangka yang tidak bersalah itu? Ya, saya mewakili Presiden Pak Prabowo. Ada enggak dia nemuin orang-orang tersebut? Enggak ada. Udah ada belum? Udah ada belum? Saya tanya, udah ada belum videonya? Yang ada, saya melihat video kemenangan Pilkada, ya, Bapak Kapolri dengan Pak Jokowi. Ada nggak kira-kira admin Gerindra di situ? Ya tah, betul nggak, Pak, benar? Hah? Saya tanya, betul Pak, benar? Yang ada video bocor tentang perayaan Pilkada Jawa Tengah. Ada Bapak Kapolri di sana bersama Bapak yang namanya Jokowi. Ada nggak kira-kira orang-orang Prabowo di sana? Saya kira ada ya. Saya rasa ada ya. Ini permainan, bro. Permainan. Giliran kasus Gus Miftah aja gercep itu admin Gerindra langsung datang dah ke Jawa bawa amplop. Betul nggak? Karena orang banyak yang kasih amplop dia ikut-ikutan kan? Karena ada urusan dengan yang namanya Gus Miftah. Setelah itu langsung deh yang namanya tukang es itu bikin konten, ya, mewek-mewek. Ada apa ini? Minta kalau Pak Prabowo itu menolak pengunduran diri. Ada apa? Giliran kasus yang namanya 7 tersangka orang yang tidak bersalah, diam 1000 bahasa adminnya, admin Gerindra. Apa ada terkait pula orang-orang Gerindra dalam kasus yang namanya 7 tersangka, kasus Rudiana ini? Kasus Rudiana ini orang-orang Gerindra ini terkait enggak? Artinya kalau yang namanya kasus si tukang es aja, admin Gerindra itu gercep langsung datang ke yang namanya Jawa bawa amplop, ya, mengatasnamakan itu ada amplop dari Prabowo. Artinya Prabowo tidak tuli, tidak buta dengan media sosial ini. Ya tah, betul apa benar? Artinya admin Gerindra itu tidak buta, tidak katarak, ya kan? Betul nggak? Betul nggak?
Kenapa giliran Ya. orang yang membutuhkan dana untuk aju banding, menyelamatkan nyawa 7 orang yang tidak bersalah, dia diam? Itu namanya pencitraan, tahu? Itulah sosok admin Gerindra yang suka pencitraan. Ya, karena ada orang-orang yang kritik dekat keras yang sekali namanya ya. Prabowo gercep. Contoh kasus Gus Miftah kemarin, langsung datang tuh ke tukang es, antarkan yang namanya amplop dari Prabowo. Saya harap benar-benar admin Gerindra itu benar-benar tidak katarak, tidak tuli deh. Sering ketahate dia kan. Begitu juga dengan Prabowo kan, sering periksa kesehatannya kan. Nggak buta dia, nggak katarak, nggak tuli kan. Ya, tentang kasus yang namanya 7 tersangka yang tidak bersalah, nyawa orang dibuat bulan-bulanan, Rudiana. Kok bisa orang yang lebih TNI dari TNI itu dulu, yang teriak-teriak saya ini lebih TNI dari TNI itu, bisa kalah dengan Rudiana? Kok bisa? Ya, betul nggak? Kok bisa kalah dengan Rudiana? Negara ini kok bisa tunduk sama Rudiana, Aris Papua, Gugun Gumilar? Kok bisa? Nah, sementara Widya yang menyampaikan ini disuruh tangkap sama Rudiana. Di mana keadilan itu? Di mana? Admin Gerindra itu giliran urusan Gus Miftah, orang yang dekat-dekat Prabowo dia gercep. Kayak di ketapel dia langsung lari, dia jalan tuh ke Jawa, antar uang atas nama Prabowo. Giliran 7 tersangka ini, walaupun baru dilantik, dia langsung datang kan ke Jawa kan. Mana tadi yang komen? Katanya, sabar Bu, dia kan baru dilantik. Hei, yang komen bilang sabar-sabar. Kalau Indonesia ini disuruh sabar terus sampai 9 tahun, 7 tersangka, nyawa seseorang itu disuruh sabar. Jadi nabi semua rakyat Indonesia ini kalau disuruh sabar. Hei, yang komen tadi bilang baru dilantik. Giliran Gus Miftah kesandung itu di Jawa, dia gercep adminnya. Prabowo langsung kirim amplop. Itu kan baru dilantik. Kenapa? Artinya dia tidak tuli, tidak buta. Lihat media sosial ini. Lihatlah itu 7 tersangka yang tidak bersalah. Pernah enggak ya datang setelah dilantik, kunjungi orang-orang itu? Pernah enggak admin Gerindra atau Pak Prabowo-nya kirim amplop buat 7 tersangka itu, buat keluarganya? Pernah enggak datang? Enggak ada. Ayo, cari tahu videonya, ada belum? Ya, setelah dilantik, Ya, belum pernah ada lihat kasus sih ya, Gus Miftah, Mas Dewi. admin Gerindra dan Prabowo cepat gercep antarkan yang namanya amplop ke Pak Suhaji, ya, tukang es di Jawa. Giliran 7 tersangka, dia hanya nonton aja. Pernah nggak dia langsung gercep kunjungi keluarganya, kunjungi 7 tersangka? Ada nggak? Nggak ada. Saya itu benar-benar kecewa loh. Coba yang komen-komen itu, ibu ini cuma ngoceh-ngoceh aja. Ada enggak konten-konten orang lain yang mengangkat kasus ini selain Widya? Nggak ada yang berani. Sementara Widya disuruh tangkap, ya, disuruh tangkap. Kamu anak PKI, ya, orang-orang yang komen, ya, biar mereka itu simak. Suruh sabar sampai 9 tahun. Suruh sabar, kasus ini hanya dilihat-lihat saja. Kalau disuruh sabar semua, jadi nabi semua rakyat Indonesia ini. Ya, ingat, kita hanya pengikut nabi, manusia biasa. Tapi harus kasih tahu mereka ini, kalau kasus 7 tersangka orang yang tidak bersalah pada orang yang komen-komen bilang itu, ya, yang mencaci menghina saya itu, ya, tertimpa pada keluarganya. Semoga aja, ya, orang-orang yang menghina-hina tentang pengangkatan kasus ini terhadap saya, mudah-mudahan itu, ya, terjadi pada keluarganya. Apa rasanya kalau nggak ada yang membantunya? Ya, sampaikan tuh sama admin Gerindra sama Pak Prabowo-nya. Giliran kasus Gus Miftah kepada Pak Suhaji, gercep datang sampaikan amplop Pak Prabowo melalui admin. Walaupun baru dilantik,
Tapi nyata itu untuk 7 tersangka tidak ada apa-apa. Hanya nonton doang di belakang. Salam waras aja. Buat rakyat kok begini amat. Ya, luar biasa ya, sangat keras kritik dari Bu Widya untuk admin Gerindra ya. Kalau soal yang lain-lain itu kan memang beliau sudah sering menyuarakan ya, buat Pak Ibtu Rudiana, buat polisi-polisi lainnya, itu beliau sudah sejak dari kasus ini bergulir ya, sudah sering beliau sampaikan. Dan kali ini untuk admin Gerindra nih, dan tentunya untuk Bapak Presiden juga ya, Pak Prabowo, mana gitu loh, mana responnya ya untuk kasus ini ya. Dan nampaknya masih belum terlihat ya, terutama dari pengamatan Bu Widya, ini nampak seperti sangat-sangat lambat ya. Kalau ada yang bilang tadi sabar, kalau dibandingkan dengan kasus yang lain ya, itu termasuk sangat lambat ya menurut Bu Widya ya. Karena di kasus yang lain ya, kasus es teh yang viral kemarin itu sangat gercep ya menurut beliau. Dan ini merupakan hal yang tidak adil karena menyangkut nyawa ya dari para terpidana ini. Beliau pun concern dalam hal ekonomi juga ya. Para terpidana ini bukanlah dari orang-orang yang ekonominya di atas rata-rata guys ya. Jadi tentunya keluarga ya dari para terpidana ini itu Mas Dewo ngikuti itu sampai gimana ya, terenyuh ya. Ada yang sampai jual rumah ya untuk berperkara itu ya, sampai jual rumah. Ada juga yang kapan hari itu ibunda ya, almarhum ibunda dari Sudirman itu juga sudah berpulang. Lebih mengenaskan lagi, Sudirman ke makam ibunya dikawal menggunakan senjata laras panjang. Aduh, pokoknya ini kasus yang benar-benar harus mendapat perhatian gitu ya dari pemerintah ya. Harus diperhatikan dan diprioritaskan ya. Karena yang masih dalam ada 7, satu lagi memang bebas sakat tatal, tapi ingat ya, walaupun bebas sakat tatal masih menyandang itu ya, ya apa itu namanya ya, bukan gelar itu ya. Seorang pembunuh apa namanya ya, menyandang cacat lah namanya, seperti itu ya. Walaupun sih ya di luar sana untuk mendapatkan pekerjaan sekarang mungkin karena masyarakat sudah sadar ya kalau kasus ini terindikasi kuat rekayasa, jadi untuk mencari pekerjaan kemungkinan besar sakat tatal masih sangat bisa ya. Tapi sekali lagi, sakat tatal dengan segala pengorbanannya ya, untuk mempertahankan harga dirinya ya, untuk menguak kebenaran, dia juga ikut mengajukan peninjauan kembali kan kapan hari. Oke, mungkin sampai di sini dulu guys video kita kali ini. Semoga ada titik terang ya di hari-hari berikutnya ya. Mungkin besok ya ada jawaban dari admin Gerindra ya, siapa tahu ya. Oke, kita doakan aja aminnya buat admin Gerindra segera diresponnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.